jemaat yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah. Sebagai pelayan firman kita pada saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah ini dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga.
Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluar menimpa umat-Nya, berkat-Nya diturunkan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di mana yang keluar. Baik kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tegak. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dituntun dengan hikmat dan pengertian-Mu untuk mendalami kebenaran firman-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan
mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, magda syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Tidak terasa kita sudah 1 bulan lebih tidak berjumpa, tetapi saya yakin dan percaya kita tetap bertemu dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita telah membaca Imamat 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ukuran memberi yang terbaik menurut manusia bisa berbeda-beda. Ada yang mengukurnya dari segi jumlah. Jika memberi dalam jumlah yang banyak, itulah yang terbaik. Misalnya, orang yang memberi 5 kg beras lebih baik daripada orang yang memberi 2 kg beras. Ada juga yang mengukur dari segi mutu. Jika memberi dengan mutu yang bagus, maka itulah yang terbaik. Memberi baju dengan bahan terbaik serta merek terkenal lebih baik dari bahan biasa dan tidak bermerek. Ada juga yang mengukur dari segi jumlah dan mutu. Jika memberi dalam jumlah banyak dan mutunya bagus, maka itulah yang terbaik. Memberi 5 baju dengan mutu terbaik lebih baik daripada memberi 3 baju dengan mutu yang biasa-biasa saja. Tetapi ada juga orang yang mengukur dari cinta dan ketulusan, sehingga ketika dia diberi sesuatu, maka dia bisa menyimpan pemberian itu bertahun-tahun lamanya, walaupun pemberian itu biasa saja, kecil dan sederhana, apakah puisi, apakah foto, apakah figura, dan hal-hal kecil dan sederhana lainnya. Tetapi karena dia tahu bahwa dia menerima sesuatu, dia menerima hadiah dari cinta dan ketulusan, maka dia merasa bahwa itulah pemberian yang terbaik. Lalu bagaimana jika kita memberi kepada Tuhan? Ukuran apa yang harus kita pakai?
Mari kita pelajari kitab Imamat yang menjadi bahan bacaan kita hari ini. Kitab Imamat bertujuan untuk mengatur dan memperlihatkan kepada umat Israel bagaimana cara seharusnya mereka hidup sebagai umat Allah yang kudus. Karena itu, kitab Imamat ini berisikan aturan-aturan ibadah dan cara hidup umat Israel di hadapan Tuhan yang tentunya berdasarkan ukuran dan kehendak Tuhan. Dari aturan-aturan persembahan yang kita baca dan pemberian korban yang kita sudah baca yang cukup rumit dalam pembacaan kita tadi, ada 3 hal penting yang perlu kita cermati. Yang pertama, persembahan kepada Tuhan mestilah ternak milik umat Israel. Artinya yang dipelihara oleh umat Israel bukan hewan liar, baik lembu, sapi, kambing, atau domba. Dan ternak itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Sebagaimana dibuktikan dengan menaruh tangan ke kepala hewan kurban, yang diartikan bahwa korban yang dibakar itu adalah miliknya sendiri dan dipersembahkan atas namanya sendiri, dan dia sendiri yang akan menerima berkat dari korban itu, yaitu pendamaian atau pengampunan Allah bagi dirinya. Yang kedua, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hewan jantan dan tidak bercelah, itulah korban yang harus dibawa. Hewan jantan menjadi syarat untuk dikorbankan bagi korban bakaran dan beberapa macam korban penghapus dosa dan penebus salah. Sedangkan hewan betina bisa dikorbankan untuk persembahan yang lain. Namun yang penting adalah hewan yang dikorbankan harus tidak bercelah atau tidak bercacat, yaitu hewan yang sehat dan sempurna. Tidak sakit, tidak timpang, tidak terluka, tidak buta, dan lain-lain. Aturannya bisa dibaca dalam Imamat pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Yang ketiga, persembahan yang menyenangkan Tuhan. Korban harus dibawa ke kemah suci atau kemah pertemuan sebagai lambang pertemuan Allah dengan umatnya, lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan sekaligus dibawa ke hadapan imam, yaitu Harun dan anak-anaknya yang kemudian mempersembahkan korban itu ke hadapan Allah. Dari menyembelih, memotong, menyiram darah ke mezbah, membersihkan isi perut dan betis, lalu dibakar oleh imam, semua dilakukan berdasarkan aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga kalau semua aturan itu diikuti, dilakukan dengan taat, maka bau bakaran itu menyenangkan Tuhan. Artinya persembahan atau korban itu diterima oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, persembahan atau korban bakaran ini dimaksudkan untuk mendamaikan atau menebus kesalahan manusia kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan kata Ibrani kabar, yang artinya menutupi atau meliputi. Dengan persembahan dan korban yang diberikan, maka kesalahan ditutupi dan pengampunan Tuhan meliputi dirinya, sehingga hubungannya dengan Tuhan dipulihkan kembali. Kita mungkin bertanya, mengapa sekarang kita tidak mempersembahkan hewan sebagai korban bakaran bagi Tuhan agar kita mendapatkan pendamaian atau pengampunan dari Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus telah menebus kita yang berdosa
dan mendamaikan kita dengan Allah. Kita dapat baca dalam Ibrani pasal 8 ayat 25 sampai 27, Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai 15, ayat 26 sampai ayat 28, dan Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-11. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah memperoleh keselamatan dari Allah? Kita mungkin masih ingat ujian dari NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik diberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Demikianlah pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita, dan sebagai respon kita mestinya kita juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu sekarang bagaimana caranya kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Ada dua cara atau dua hal yang penting. Yang pertama adalah persembahan adalah ungkapan syukur dan bukti kasih kita kepada Allah yang kita berikan dengan sukacita dan sukarela. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna dan persembahan yang berkenan yang menyenangkan Allah dalam Efesus 5 ayat 2. Mengapa? Karena dilakukan dengan kasih dan kerelaan. Kita tidak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus menolak dan tidak mau menjalani sengsara dan penderitaan ini. Tetapi karena kasihnya, karena kerelaannya, maka Dia bersedia untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena itu kita diingatkan untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan dari Allah dan bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20 dan Kolose 3 ayat 17 selalu mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Dan persembahan syukur kita itu adalah pemberian sukarela. Bukan karena dipaksa atau karena terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan Allah adalah persembahan yang diberikan sebagai ungkapan syukur dan bukti kasih kita yang kita berikan dengan sukacita dan sukarela. Yang kedua, memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, hasil jeripayah kita sendiri. Setiap orang diberkati Allah dengan kemampuan, dengan kelebihan, dengan potensi untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berkarya sehingga hidupnya menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga setiap orang juga memiliki kemampuan untuk mempersembahkan sesuatu miliknya kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 menegaskan kembali hal itu. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bandingkan juga dengan Amsal 3 ayat 9. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari apa yang kita punya. Jadi persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Apa yang kita miliki, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Misalnya materi, harta, suara yang merdu, lukisan yang indah, kemampuan memasak, bertukang, bermusik,
memimpin, melayani, mengajar, keahlian medis, menguasai teknologi, dan lain sebagainya. Saya tahu seorang anak, dia berkebutuhan khusus. Tapi di mata saya, dia seorang anak yang istimewa. Karena dia mempersembahkan lukisannya yang indah untuk dijadikan kalender di suatu gereja atau di suatu jemaat. Itulah tanda bahwa sebenarnya kita mampu untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan menurut Roma 12 ayat 1, persembahan terbaik sebagai ibadah sejati dari kita adalah diri kita sendiri, yaitu kehidupan yang kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kita alami saat ini, ada wabah COVID-19, akhir-akhir ini atau baru-baru ini terjadi lagi banjir yang membuat sebagian jemaat kita dan juga sebagian besar masyarakat menjadi korban. Semoga saja dalam kondisi sulit seperti ini kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Kita diingatkan bahwa kita telah menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan dari Allah, dan sampai hari ini Tuhan masih saja memberkati dan menjamin kehidupan kita dengan caranya, walaupun kita berada dalam kondisi yang sulit. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita di setiap masa kehidupan kita, dan berkat-Nya selalu menjamin kehidupan kita. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita terus bersyukur dalam segala hal kepada Allah. Dialah yang akan memampukan kita untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Persembahkan korban syukurku.
padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya. Jemaat, marilah berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersiapkan diri untuk membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu yang tiada henti bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu bersyukur kepadamu di dalam segala perkara. Dan kembali kami diingatkan oleh firman-Mu ya Allah, bahwa Engkau sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi kami untuk keselamatan kami, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di dalam kematian-Nya di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya itu senantiasa memotivasi atau mendorong kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, berkatilah jemaat-Mu di GPB Peniel Yuda Wiyobra ya Tuhan. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga M. Tampu Bolon, Borusihaan, keluarga Edward Siku, juga berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, Reksi Leonardo Termas, Brian Gidarel Subakti, dan Ruth Sanye. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang akan memelihara keluarga mereka, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan maupun pertambahan usia, karena ulang tahun kelahiran juga ulang tahun perkawinan, biarlah kasih dan sayang Tuhan yang akan senantiasa memelihara mereka, dan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka setiap saat. Tuhan memberkati jemaat-Mu Bapa di dalam setiap pergumulan mereka, bahkan kesulitan-kesulitan hidup mereka, baik akibat banjir maupun akibat wabah COVID-19 ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Peliharakan mereka dengan kasih dan sayang-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan jajarannya, untuk pemimpin-pemimpin daerah dan jajarannya, untuk satuan tugas COVID-19 di pusat dan daerah dan jajarannya, untuk TNI dan Polri, serta tenaga kesehatan dan setiap orang yang bergerak untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan-Nya Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau dengan kuasa-Mu menolong kami dengan upaya-upaya yang kami lakukan Tuhan, baik pemerintah dan seluruh masyarakat, agar COVID-19 ini segera
berakhir di tengah-tengah kehidupan kami di Indonesia dan dunia ini ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu. Kiranya gereja-gerejamu terus hadir untuk memberikan kekuatan iman, bahkan untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berikanlah kami kemampuan untuk tetap berkarya di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, untuk menyatakan damai dan sejahtera-Mu dan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami di dalam kesulitan kehidupan mereka. Allah yang penuh kasih, Engkau juga memberkati jemaat-jemaat GPIB, Engkau memberkati Majelis Sinode GPIB, Engkau memberkati Satgas Covid Sinodal, dan Engkau memberkati GPIB Peniel Yuda Yogra dalam setiap rangkaian pelayanan yang kami lakukan. Kiranya kehadiran kami terus-menerus menghadirkan kuasa dan kasih Allah di tengah-tengah kesulitan hidup ini, agar orang dapat merasakan, bahkan melihat, mengakui bahwa Engkau selalu ada dalam setiap bentuk panggilan dan pengutusan yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa pembaharuan dan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur atas banyak orang baik, atas itikat-itikat baik pemerintah pusat dan daerah yang memberikan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja sama untuk membuat APD, masker, alat ventilator, juga alat swab, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ini merupakan pertanda baik dan bentuk solidaritas kami bagi sesama manusia yang ada di sekitar kami, sehingga menghadapi wabah COVID-19 ini, hati nurani kemanusiaan kami tidak luntur, justru semakin erat satu dengan yang lainnya Tuhan. Jauhkan daripada kami kekacauan ya Tuhan, bahkan juga keserakahan. Mampukan setiap oknum yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, bahkan bantuan dari lembaga dan masyarakat, untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan mereka yang justru tidak membutuhkan, yang justru bisa membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga saudara-saudara kami dapat ditolong dari setiap kesusahan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi masyarakat di sekitar Dayakolot yang masih terus mengalami banjir. Tuhan, kepadamu kami memohon, Engkau adalah Allah Maha Kuasa. Kami mohon Bapa, biarlah musim penghujan bisa segera berakhir, sehingga saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir tidak semakin kesulitan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang kerajaan dan
terambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kasih setiamu sehingga di hari ini kami boleh beribadah, memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan lewat persembahan syukur ini, boleh Engkau berkati, agar boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Intisari Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Tata ibadah hari Minggu. Mulai pada tanggal 3 Mei 2020, tata ibadah hari Minggu menggunakan tata ibadah hari Minggu bersahaja atau sederhana. Pencatatan data kondisi jemaat. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB tanggal 17 April 2020 nomor 95/20 tentang pencatatan data kondisi warga jemaat. Maka kami PHMJ GPIB Nia Liga Wiogra Depot Bandung memohon agar seluruh warga jemaat dapat mengisi formulir yang dikirimkan oleh Majelis Sinode GPIB. Formulir ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan ekonomi warga jemaat akibat pandemi COVID-19 atau virus corona dengan cara mengisi formulir. 1. Membuka formulir dengan menekan https://kognitoform.com/satgas COVID-19 Sinodal GPIB quick update. 2. Mengisi data-data dengan benar atau jujur. Data-data yang dimasukkan dijamin kerahasiaannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhadi ulang tahun selama 1 minggu berjalan ke depan. Yang pertama, Rexi Leonardo Termas, Brian Gerald Surbakti, dan Ruth Sanchez. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei tahun 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah-tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang
kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.